Shalom, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita sudah masuk ke pelajaran 9, rukun di sekolah. Meskipun pandemik membuat kita tidak sekolah, tapi kita tetap bisa mempelajari bagaimana cara kita untuk rukun di sekolah. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami kepada kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Supaya lebih semangat lagi, kita bernyanyi. Pelajaran ini masih berkaitan dengan pelajaran 7 dan 8, yaitu tentang kerukunan. Kerukunan dalam keluarga, lingkungan, dan selanjutnya kerukunan di lingkungan sekolah. Hidup rukun adalah hidup damai. Di lingkungan masyarakat, Yesus menginginkan kita agar dapat menjadi pembawa damai, Matius 5 ayat 9. Dalam Markus 9 ayat 50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya?
Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sebagai orang Kristen pembawa damai seharusnya 1. Mempunyai kepedulian. 2. Tekun berdoa. Yesus Kristus menyuruh kita secara khusus untuk berdoa bagi semua orang termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa kewajiban kita yang pertama jika berkumpul sebagai jemaat untuk ibadah ialah berdoa agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 1 Timotius 2 ayat 2, 3. Menjadi teladan. Dalam Matius 5 ayat 9 kita akan disebut anak-anak Allah. Pengikut Kristus diharapkan menjadi model dari suatu masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan ilahi yang adil dan membawa damai. 4. Harus menyumbang dalam membangun rasa saling percaya. Sebagai pengikut Kristus kita wajib berperan dalam kehidupan sosial masyarakat sejak kecil. 5. Mempunyai garam dalam dirimu. Markus 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kristus memerintahkan para murid untuk dapat memberi pengaruh, untuk menjadi pengaruh yang baik. Kita terlebih dahulu harus memiliki kebaikan itu. Selanjutnya mari kita simak cerita tentang bagaimana seharusnya menjadi anak-anak Allah yang berbuah dalam tingkah laku atau perbuatan, mempunyai buah roh sebagai perwujudan anak-anak Allah dalam kehidupan sehari-hari seperti pada Galatia 5 ayat 22-23a, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya.
Sore hari tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya Pak, udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya Chan, nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga. Dengan tidak tulus memuji Tuhan, Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu minta kamu tuliskan 5 pesan bagaimana seharusnya seorang Kristen pembawa damai.
Tulis ke dalam buku catatannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami telah mempelajari bagaimana harusnya kami rukun di sekolah. Bantulah kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Berbuahkan kebaikan seperti Tuhan yang sudah baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.